Balik lagi bareng aku Tia. Ya, aku Hafid. Di podcast Tineting by American Pillow. Ini udah background kita spesial ya. Warna? Enggak dong. Enggak. Kita gini, modenya tuh kayak gini. Ganti. Gitu. Ganti. Bisa ganti-ganti background. Loh, sesuai keinginan. Karena temanya kita ini kayak mau bahas tentang kasih sayang, harus Kasih yang sayang. romantis dong. Ganti. Yang love. Lama-lama ya di sini. Nah, jangan dong. Gitu, editor. Sebetulnya ini kita mau maaf dulu sebelumnya. Memang harusnya kan tema kasih sayang ini di Februari. Tapi berhubung Tapi karena ini kita mau membela diri sedikit ya, karena hari kasih sayang kan nggak hanya di Februari ya. Setiap hari adalah hari kasih sayang ya. Jadi kita mau membagikan kisah-kisah dari sahabat American Pillow tentang kisah unik nih, kisah cinta unik. Kisah cinta unik mereka. Nah, mau dari mana? Mau home pimpa atau gunting batu kertas? Home pimpa kan kita berdua home pimpa itu gimana Gunting batu ceritanya? kertas, siapa yang mau cerita duluan? Ayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, siapa? Yang menang atau yang kalah? Yang kalah dong, mana ada yang menang Ya duluan? udah, aku akan membacakan kisah cinta yang sedikit mirip aku tapi enggak. Sedikit mirip aku tapi Sedikit. enggak. Oke. Gitu. Mas Doni yang bercerita, Doni Ardiansyah 83. Kisah cintaku yang unik adalah ketika aku pacaran sama cewek yang ternyata dia adalah langganan ojekku. Dia selalu minta anterin aku berangkat kerja. Itu pun berlangsung 7 bulan. Dari situlah tumbuh benih-benih cinta antara kita. Dan alhamdulillah kita udah menikah. Wih. Jadi kayak Berawal dari Anjem. Anjem. Wah, Ojol, Anjem. kan? Hati-hati buat teman-teman yang Cinlok sama. tukang ojeknya. Tapi kan nggak disangka ya, kayak Iya, betul lah. ketemunya nggak sengaja kayak gitu. Dari situlah tumbuh benih-benih Tumbuh cinta. benih-benih mungkin Kalau tumbuh benih lele, beda lagi kan. kita jadi ternak lele. Mrs. Panji. Susah banget namanya. Momen asmaraku sama suami. Jadi ceritanya pertama ketemu suami itu cuma dikenalin sama temanku. Nah, posisi saat itu lagi World Cup 2010. Kebetulan Ya umur segitulah, kita masih muda kok ya. Paling kita masih umur 3 tahun ya, 2010 segini. ya. Segini lah ya. Kecil, si kecil. Ini foto kita kecil. Gak ada. Nggak boleh. Aku nobar sama teman-teman cowok. Di situ ada suamiku. Suamiku udah naksir aku. Setelah nobar dia coba SMS. Zaman dulu masih SMS kan. Terus aku bales singkat-singkat. Maaf dulu aku tidak tertarik sama suamiku. Ya kan masih awal. Jual Masih mahal awal. dulu, say. Masa ya semudah itu? Nah, iya. Nah, suamiku itu kerjanya di Surabaya. Terus dia tanya kabar dan lain-lain. Aku cuekin min. Terus dia minta ketemu lagi pas dia pulang ke Semarang. Aku dan suami tinggal Oh, maksudnya aslinya dia sama suami itu tinggal di Semarang. Oh, tapi suaminya Tempat kerja di dia Surabaya. betul kerja di Surabaya. Akhirnya ketemuan mereka. Akhirnya ketemu di Semarang. Terus aku bilang aku nggak mau, suamiku gigih bilang gini, sekali aja ketemu yuk. Akhirnya aku kasihan dong, masa aku jahat banget nggak mau. Terus kita ketemuan dan jadilah jodohku sampai sekarang. Kami sudah menikah selama 9 tahun. Jadi ini atas kegigihan suaminya akhirnya Jadi mereka kita bisa bersatu. sebagai para lelaki harus Gigih mengejar ya. mengejar. Karena ini buktinya cewek jual mahal gitu, harus dikejar dulu. Next ini ada dari Rani Maharani. Cerita cintaku bersama pasanganku yang sekarang cukup unik sih menurutku. Menurut dia berarti kan nggak ya, tahu. kan Menurut dia, kita kan nggak tahu ya. Kita baca Tapi dibacain. Suamiku yang sekarang adalah mantanku yang dulu sebelum aku nikah sama suami yang pertama. Oke. Pasanganku yang sekarang sengaja belum menikah setelah dulu sempat putus demi nunggu aku sama suami pertamaku pisah. Demi Ditungguin loh. nunggu. Wih. Kutunggu jendamu nih mungkin ya April ya. Bisa jadi FTV. Ternyata doanya terkabul dan kami
bersatu kembali setelah kita terpisah kurang lebih 5 tahun. Lama juga. Memang aku akui pasanganku yang sekarang itu jauh lebih baik dari yang dulu. Aku sangat bersyukur Tuhan mempertemukan dan menyatukan kita kembali lagi. Gitu. Ini suaminya ada di sini enggak ya? Enggak. Sini juga. Enggak ada suami. Cerita ketiga. Buru-buru amat sih Pak, ini kan saya masih mau belum ngulik gitu. Enggak sih, sudah sih, cuman kan ya lucu aja gitu loh. Ditunggu beneran dia sampai janda. Ini didoain sepertiga malam. Anaknya berapa? Belum Belum, dia nggak cerita ya anaknya berapa. Nanti kita DM ya. Nanti kita update di episode selanjutnya teman-teman. Rani mah. Next dari Fadlu N. Rahmandika. Cerita cintaku menurutku cukup unik sih. Sama kayak tadi, unik juga katanya. Menurut dia. Menurut dia. Ya tadi menurut dia juga. Terus, aku dan suamiku dulu teman satu kantor, tapi kita jadi sahabat juga, sering curhat. Kita sisa siapa tuh satu kantor? Satu kantor. Oh, jadi ada ada kayak gini sama. Jangan-jangan itu dia. Beda, ini kan Fadlu Ram beda. Sering curhat, sering makan bareng juga karena kita kerja di perantauan. Sama-sama anak rantau. Suatu hari ketika aku putus dengan seseorang, suamiku ini tanya mau cari pacar lagi atau enggak. Aku jawab aku nggak mau pacaran, aku maunya langsung nikah aja. Terus suamiku bilang kalau dia mau ngelamar aku ke orang tuaku. Nah, aku auto kaget dan dia bilangnya silahkan aja kalau mau ngelamar aku. Soalnya memang si ceweknya ini dari awal udah nggak mau pacaran. pengennya langsung nikah. Si suaminya juga, suaminya kebetulan nih langsung nih. Pintar mencari celah ya. Memang harus set buat guys. Sama kayak tadi itu berjuang dengan gigih loh. Ini ada celah langsung sikat. Nih 3 bulan setelah kejadian itu, dia sama orang tuanya beneran ke Jogja ketemu orang tuaku. Lamaran langsung menentukan tanggal pernikahan. Serba kilat semuanya dan insya Allah tahun ini masuk usia 16 tahun pernikahanku. Lama ya? Padahal 3 bulan loh. Dari 3 kayak maksudnya dari kenal dan lain sebagainya. 3 bulan. Beneran sama si bener ini. Suaminya ini. 16 tahun pernikahan gitu. Berarti dia megang omongannya, cowok. Iya, betul. Ingat yang dipegang adalah omonganmu ya. Bukan. Nah, bukan. Omongan pokoknya yang pegang. Next. Okay, next. Ini cerita terakhir ya. Capek guys. Kebetulan kita ada sesi lain. Ini Surabaya sama Sidoarjo lagi panas-panasnya. Ya. Terus asik kita ketutupan ini. Ini kan bisa matahari di sini matahari. Panas. Lanjut. Kita sibuk ya. Kita harus kejar tayang. Kita harus tik selanjutnya. Buat kalian yang belum follow TikTok kita, follow dulu TikTok kita, jangan lupa. Ada di @americanpilo di bawah sini ya, di sini, ada ya. Terus muncul di sini juga. Di sini. Last story ya. @rmjins_maya_wijayadi. Awal mula ketemu dia tahun 2011. Ini kayak habis 2010, 2011. Lanjutnya berarti. Oh, berarti temenan dia temenan. Enggak tahu. Tahun 2011 juga awalnya dia mau dikenalin ke temen aku. Jadi kayaknya si cewek ini mau dikenalin. Kayaknya gini deh, aku baca dulu ya. Awal mula ketemunya itu 2011. Itu juga awalnya dia mau dikenalin ke temen aku. Entah kenapa temen aku nggak jadi datang ke resto tersebut. Jadi yang dicomblang ini sebenarnya temennya dia. Tapi dia nggak datang. Berarti si dia Jin sini yang sama dateng. Si cowoknya di restoran. Oke. Akhirnya aku yang temenin dia di resto tersebut. Malah jadi suka dan pacaran sampai 4 tahun. Dan awal 2015 kita menikah dan sekarang sudah punya 2 anak. Happy ending nih, kan? Kabar temennya gimana ya? Kasian banget temannya deh. Nah iya, tapi ya udah lah. Tapi namanya jodoh. Gak datang, salah sendiri. Salah sendiri, berarti bukan jodoh dia. Kalian makanya kalau
diundang tuh jangan ini sok sibuk, yang sok sibuk. Jodohmu nanti diambil orang. Jadi gitu ya kisah-kisah unik para masyarakat Indonesia ini dalam menjalani cintanya. Aneh-aneh juga ya. Mulai dari cinlok di ojol sampai teman kantor. Sampai temannya nggak datang. Nah, itu kayak ada kesempatan nih, peluang nih. Mungkin dia mikirnya gitu. Tapi yang kita lihat ini kayak rata-rata mereka yang cowok ini berpegang teguh pada omongan itu positif. Sampai pernikahannya bisa, ini yang tadi aku baca itu ada 6 sampai 16 tahun. Lama banget, lama. Nanti kalau kita ada cerita lagi bakalan kita share ke kalian. Jangan lupa follow sama subscribe juga. Karena ya elah masa subscribe aja nggak mau. Kan tinggal pencet. Follow TikTok kita juga karena TikTok kita lebih ada Instagram juga. Yes, betul. Instagram juga yang ada promonya. Misalkan kalian nggak mau beli kasur kita. Iya loh, kita jualan kasur sih ya kebetulan. Kalau yang belum tahu. Kita pasti ada promo sih. Tungguin tanggal kembar. Oke. Ya tanggal kembar terus dong. Rata-rata tanggal kembar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Podcast netting apa ya? Belum ada ya. Nah, entah kita nanti mau nge-game atau apa, nggak tahu ya. Udah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.